Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi kalimati wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita membahas hadis yang nomor as-saminah asyara 18. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma wa 'addi sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Hadis yang nomor 18 dari kitab Arba'in Nawawi, riwayat daripada sahabat Abu Dzar yang bernama Jundub ibni Junadah, dan juga riwayat daripada Abi Abdurrahman yang bernama Sayyidina Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu. An Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, ittaqillah, hendaknya kalian itu takut kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada, wa addi sayyi'ata hasanata tamhuha wa asbir, dan hitungkanlah as-sayyi'ata, amal yang buruk, al-hasan, dengan amal yang baik. Jadi kalau harus terpaksa berbuat amal buruk, maka segera tutup dengan amal yang baik. Kenapa? Tamhuha, karena amal baik itu bisa menghapus kepada amal yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah kepada masyarakat dengan akhlak yang terpuji. Rawahu Tirmidzi. Wa qala hadisun hasan, dan Imam Tirmidzi berkata hadis ini adalah hadis yang baik. Mufibah di nusakh, bahkan di sebagian nusakh yang lain hasanun sahih. Hadis ini hadis yang hasan, baik, sahih sekaligus sahih. Tentang siapa sahabat Abu Dzar dan sahabat Mu'adz bin Jabal sudah kita bahas. Coba kita masuk kepada hadis sabda Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Kamu hendaknya jadi orang yang takwa ya, dimanapun kamu berada. Nanti akan kita bahas bagaimana takwa itu memiliki banyak faedah. Takwa itu apa? Yang dia memiliki banyak faedah. Secara simpel, takwa itu adalah mematuhi seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan daripada Allah. Tapi kalau menurut Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah,
Ditanya tentang takwa, faqal Sayyidina Ali menjawab, al-khawfu minal jalil wal amal bil tanzil wal qana'ah bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Yang namanya takwa itu ada 5 komponen. 4. Apa al-khawf minal jalil? Senantiasa kita takut daripada Allah al-jalil yang maha agung. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan dengan Al-Quran yang diturunkan. Wal qana'ah bil qalil, serta ketika ternyata rezeki kita pas-pasan, maka al-qana'ah diterima. Wal qana'ah bil qalil, menerima rezeki yang sedikit. Yang terakhir, wal isti'dad li yaumir rahim, senantiasa kita selalu berpikir tentang isti'dad, persiapan li yaumir rahim, untuk hari ar-rahim, berangkat dari akhirat. Takut kepada Allah, mengamalkan dengan isi Al-Quran. Berapapun ketentuan Allah, kalau seandainya sedikit kita terima. Yang terakhir, selalu persiapan untuk hidup setelah mati. Itu adalah takwa ini. Perhatikan, sebuah komponen yang begitu lengkap. Makanya kalau seandainya kita mengamalkan takwa, tidak ada yang jadi permasalahan kita kecuali Allah akan kasih solusinya. Pernahkah kita itu juga punya masalah? Tidak pernah. Hingga detik ini masalah pun masih banyak, ya. Dalam keluarga, berbisnis, berteman, bertetangga, dengan mertua, dengan menantu, dengan anak, dengan guru, dengan murid. Banyak sekali masalah. Kalau Anda membayangkan hidup tanpa ada masalah, menjadi dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang Allah ciptakan mati dan hidup, di saat masih hidup Allah akan menguji ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik daripada kamu amalnya. Tapi bagi orang yang takwa, maka masalah itu dia akan selalu menemukan solusinya. Tadi versinya Sayyidina Ali, senantiasa takut kepada Allah, mengamalkan Quran, bisa jadi orang yang qanaah, selalu berpikir untuk memperbanyak tabungan amal hidup setelah mati. Ada sebagian ulama ahli ma'rifat billah, dia mendatangi gurunya, ya Syekh Ausini, saya dikasih wasiat ya, supaya hidup ini jadi yang jelas. Jangan sudah itu berantakan, ibadah kacau, pikiran kacau, ilmu kacau, semua jadi kacau. Kacau di dunia bisa kacau di akhirat. Maka kata dunia, musika biwasiati rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Kalau mau saya kasih wasiat, itu wasiatnya Allah Rabbul Alamin untuk awwalin wal akhirin, orang awal, orang akhir. Apa itu wasiatnya, ya Syekh? Maka Syekh itu membaca ayat walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami Allah telah berikan wasiat
kepada mereka orang-orang yang punya ilmu seputar kitabnya Allah, orang-orang sebut kalian umat zaman dahulu. Wa iyyakum atau kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa isi wasiat Allah kepada umat terdahulu? Anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Jadi tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali selalu membawa wasiat kepada umatnya, anittaqullah, takut kepada Allah. Maka daripada itu ketika kita sholat Jumat, dua khutbah daripada khutbah itu sholat Jumat, rukun pertama dan kedua harus ada wasiat kitab Allah. Kalau ada seorang khatib dia berkhutbah dalam mimbar, dalam isi khutbahnya tidak ada wasiat Allah, maka rukun khutbah tidak dijalankan, khutbahnya jadinya gak sah. Memang takwa adalah wasiat daripada setiap nabi kepada umatnya, wasiat Allah kepada seluruh nabi-nabi Allah. Masya Allah. Kemudian dikatakan, kalau seandainya kita berusaha menjalankan itu takwa, apa faedah yang kita terima? Maka yang pertama, al-hifdzu wal hirasah minal a'da. Orang yang selalu takwa kepada Allah akan senantiasa dijaga oleh Allah, dibentengi dan dilindungi oleh Allah minal a'da, daripada musuh. Sama Allah sudah diterangkan, wa in tasbiru wa tattaqu, wa in tasbiru, kalau engkau mau bersabar, wa tattaqu, dan mau bertakwa, la yadurrukum kaidahum syai'a, maka tipu muslihat, rencana musuh daripada musuh kamu tidak akan bisa menyentuh kepada kamu. Jadi rencana makar, ya, coba untuk membunuh kepada kita, membunuh karakter kita, nyantet dan sebagainya, usaha buruk daripada musuh kamu tidak akan bisa mengenal kepada kamu. Ini Al-Quran yang harus kita imani. Baik, jadi aman daripada gangguan musuh. Musuh itu banyak yang beragam. Ada musuh dari jenis manusia, ada musuh daripada jenis setan, ada musuh daripada jin, ada haiwan buas dan sebagainya. Baik, kalau kita takwa Allah, maka akan aman. Ada satu kisah. Dulu ada seorang itu lebih menekan hatinya untuk hanya takut kepada Allah, tidak selainnya. Kalau kita kadang-kadang masih takut sama istri, ya kan? Ya bapak pucat semua, daripada pernah gue betul ya. Kalau dulu nggak ada yang ditakuti kecuali Allah, dan itu yang selalu dipraktekkan. Suatu ketika orang yang soleh ini, yang sudah memang dia bisa takut kepada Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u, yang bisa takwa kepada Allah, takut kepada Allah dari hamba ini hanya para ulama. Sehingga satu ketika beliau punya tamu. Waktu itu musimnya dingin, tapi qudratullah tangannya digoda setan, tidurnya sampai terjadi ihtilam. Apa ihtilam? Mimpi keluar mani. Berarti wajib mandi besar. Cuman musimnya dingin. Akhirnya
Ya sudah, zaman dulu lah mandinya di sungai. Dia mandi di sungai, saat mandi di sungai, copot baju, posisi yang begitu dingin, ya maka ketika ada di sungai, mau ngambil baju, mau selesai mandi, bajunya di sampingnya ada seekor singa. Kata Mbah Jedek terlihat. Ya, kata Mbah Jedek terlihat musim dingin. Bingung ini. Akhirnya dia teriak memanggil yang punya rumah. Ya Syekh, Abdul Sunnah tolong kita. Kadang mendidih, bagaimana tas kita kedinginan mau keluar daripada air, baju kita di samping ada macan. Maka yang punya rumah langsung bergegas menghampiri kepada macan. Macan ini cewek begini. Paham ya? Sama dengan pulang dari mobil macan. Aku cek mandi ya. Macannya dijerat begini. Seraya dikatain, sudah saya bilang, ojo ganggu tamuku. Sudah saya kasih tahu jangan ganggu tamu saya. Ya bagaimana? Macannya untung jalan pergi pulang. Sehingga terburu. Kok iso macan dikandani? Kok bisa? Maka akhirnya si yang punya rumah berkata, tusgil antum bi islahi suarikum wa tuwahirikum. Kalian itu cuma sibuk menghiasi zahir kalian. Kalian pakai baju supaya kalian dipanggil ustaz misalnya. Kalian tipu banyak orang dengan zahir kalian. Kalian sibuk dengan zahir saja, tapi kalian lupa dengan hati kalian. Kalau kami adalah kaum yang sibuk menghiasi isi hati kami, dalam target kami tidak ada yang kami takuti kecuali Allah. Kenapa? Ketika kita cuma takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan dibuat takut kepada kita. Tapi kalau kita takut sama istri, sama orang, sama ini, nggak takut kepada Allah. Kalau kita nggak takut sama Allah, maka kita akan dibuat takut sama itu, takut sama ini, takut sama macam-macam. Masya Allah. Jadi takwa luar biasa. Selalu mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fadilah yang kedua, takwa itu bisa islahul amal wa ghufranul dzunub. Ketika kita takwa, amal akan semakin baik. Dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hendaknya kalian takut kepada Allah, ucapkan ucapan yang tegas dan benar. Kenapa? Dengan takut kepada Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian orang-orang yang takut kepada Allah, yuslih lakum a'malakum, kehidupan kamu, ibadah kamu, kesehatan kamu akan terus diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu sholat kita masih amburadul, Allah katakan aqimus shalah dzikri. Sholat itu adalah metode media untuk kita ingat kepada Allah. Tapi realnya kadang-kadang mulai takbir sampai salam gak ingat kepada Allah. Malah kadang-kadang dan sholat itu imam 5 rakaat atau petang rakaat. Astagfirullah. Ya, jadi kita sering ibadah ini tidak segera menjadi baik.
Sholat yang Allah itu bukan sekedar dulu hingga hari ini. Kadang-kadang sampai rambutnya putih, jenggot brodol kabeh. Tapi kalau Anda taqwa, Allah katakan yuslih lakum a'malakum. Salat kamu, ibadah kamu, puasa semuanya akan semakin berbaik sama Allah. Kami bisa menilai salat siapa dan juga atas. Betapa banyak orang berpuasa yang didapati daripada puasa cuma hauskan dahaga. Kenapa? Dia puasa masih menggunjing, dia puasa masih berdusta, dia puasa masih maksiat dengan mata, dia puasa masih sumpah palsu dan sebagainya. Oleh karena daripada itu takwa, maka amal kita akan semakin baik, sholat akan semakin khusyuk. Puasa kita tidak akan bisa dirusak oleh itu tadi. Kita akan semakin berusaha untuk menjaga diri dari dosa, menggunjing, berdusta dan sebagainya. Ditambah lagi orang yang takwa senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang berikutnya al-mahabbah. Orang yang takwa dicintai sama Allah. Allah katakan fa innallaha yuhibbul muttaqin. Fa innallaha sesungguhnya Allah itu yuhibbu cinta Allah al-muttaqina, orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi ada orang yang takwa baru dicintai sama Allah. Ada lagi al-ikram, dimuliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia itu jadi mulia bukan karena duit. Manusia itu jadi mulia bukan karena punya bekas yang mahal. Bekas yang mahal akan lenyap dan sirna. Manusia menjadi mulia karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perhatikan ayat yang kelima. Orang itu gak bakal mati kecuali dia akan dapat isyarat. Mungkin ditampakkan kabar kedudukannya setelah mati. Sayyidina Abu Hurairah mau mati, kelihatan seperti menunggu sesuatu. Mata tadi Imam, Anda menunggu siapa? Al-Bisyarah bin Rabbi. Saya nunggu kabar gembira dari Tuhanku. Apa yang dimaksud? Karena dikatakan orang yang mati menuju kepada Allah dalam keadaan bahagia, suka, maka Allah akan juga suka menghadap kepadanya. Man ahabba lillahi ahabballahu lillahi. Sehingga orang yang mati kadang-kadang disingkapkan oleh Allah kondisinya kedudukannya yang akan tempatnya ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu ahli taqwa mendapatkan bisyarah indal maut, kabar gembira di saat meninggal. Seperti Allah katakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa takwa kepada Allah, lahumul busyra, bagi mereka akan mendapatkan kabar gembira fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Faedah berikutnya an-najah minan nar. Orang yang takwa akan diselamatkan oleh Allah daripada neraka. Summa najjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan alladzina taqaw, orang yang takwa. Ada satu lagi, illa kana waridha. Tidak ada di antara kita tapi akan melewati sirat. Akan tapi kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang takwa. Al-khulud fil jannah. Orang yang takwa
akan kekal di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga itu u'iddat, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang takwa. Dan yang lebih kita butuhkan saat ini, kalau kita takwa, ada dua hal yang kita butuhkan. Gak ada masalah kecuali menemukan solusi dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah akan selalu menemukan solusi dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, luar biasa hal ini. Itu adalah fadilah daripada takwa. Ada sebagian yang mengatakan yang dimaksud orang yang takwa itu yang Allah makhraja, dia akan menemukan solusi. Masalahnya akan selalu menemukan solusi. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, orang yang selalu bertakwa dan bersabar, maka masalahnya akan selalu mendapatkan solusi, bukan masalah di dunia saja. Bahkan di saat sakaratul maut, bahkan besok nanti min syada'i yaumil kiamah, dahsyatnya hari kiamat. Ada satu kisah, para aksarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir, beliau berkomentar gini: man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini turun untuk siapa? Dikatakan nuzilat hadhihi ayat fi Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu. Ini turun tentang sahabat Auf bin Malik al-Asja'i. Gimana ceritanya? Auf bin Malik itu punya putra namanya Salim. Satu ketika dia ditangkap oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wah, ini bisa dipenggal sama orang-orang kafir. Bisa dibayangkan kan orang punya putra ditangkap sama musuh. Cemasnya luar biasa. Akhirnya apa? Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia segera mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fasyaqal fadailah. Dia wakil kebenaran, ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Sementara putra saya telah ditangkap sama orang kafir, pengen ngebos, gak punya duit. Iya. Dan kita tahu ibunya gak berhenti nangis, ya Rasulullah. Kasihan saya sama ibunya, gimana ini? Kata Nabi, ittaqillah wasbir. Tetap ya, jangan dalam kondisi seperti itu kamu akhirnya berubah. Tetap takwa kepada Allah dan bersabarlah. Terus kemudian kata Nabi, bertakwa, bersabar, seraya terbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Cuma itu ya Rasulullah. Ya, langsung pulang menunggu istrinya yang nangis tidak ada habis-habisnya. Istriku tenang, ada solusi daripada Nabi. Alhamdulillah, apa solusinya? Anak kita bisa selamat. Sudah, pokoknya ada solusi daripada Nabi. Apa?
kita tetap disuruh takwa. Kita tetap disuruh takwa dan bersabar. Di sela-sela itu disuruh memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah, billahil aliyyil azim. Akhirnya Masya Allah, alhamdulillah, nanti tahu aja ya, kita orang Muslim, solusinya sesuatu yang kita bisa amalkan insya Allah. Akhirnya terus baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil, terus seperti itu. Kemudian ya, maka dikatakan sehingga putra tadi yang sedang ditangkap sama orang kafir, Allah buat para penjaga tahanan lalai. Akhirnya dia bisa keluar daripada tahanan. Bahkan kambing yang jumlahnya ribuan daripada orang kafir yang jaga juga lalai. Arba'ata alaf, ada 4.000 kambing. Langsung selain keluar daripada tahanan, kambing digiring diajak pulang. Apa boleh ini? Ini rasa dari satu di seberang. Orang kafir banyak yang jarak daripada rumah, kendaraan, atau bahkan tanah saja daripada orang Islam. Nah, 4.000 kambing akhirnya digiring sama itu anak sesalin tadi, selamat daripada tahanan orang kafir, bahkan pulang bisa membawa 4.000 daripada kambing. Anaknya selamat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Baik. Ada lagi satu cerita sebagai penutup. Ini mungkin kalau kita lagi ngadepin masalah, maka monggo ayat ini bisa dibaca. Kenapa? Ada satu kaum dikatakan raka musafina, dia naik perahu besar. Di saat dia naik perahu besar, fawahalau saksun ala wajhihima, melihat ada orang itu berada di atas air. Ini orang aneh ya, berada di atas air, dia tidak tenggelam. Wa qala lahu, si lelaki tadi berkata, ma'i kalimatun abi'wa alfa dinar. Hei para penumpang perahu, Anda tahu ya, naik perahu itu berbagai banyak resiko kalau ada badai dan sebagainya. Saya punya kalimat, kalau bahasa kita mungkin jopo. Iya, aku mau jual sama kamu dengan 1.000 dinar. 1 dinar itu mata uang daripada emas murni sekira 4 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta, 1 dinar berarti senilai 4 juta. Kalau 1.000 dinar ya berarti bisa bayangkan 4 miliar. Saya punya kalimat, tak jual 4 miliar, siap nggak beli? Maka hadir al-fujir, ya udah, ini saya beli. Fakal ikraha fil bahar, duitku lempar ke laut. Setelah itu dikasih tahu, apa itu? Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ternyata. Baca ini. Ihfadha hafizan jayyidan. Ayo hafalkan ayat ini ya. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah ternyata. Enggak lama ternyata benar ada badai besar yang menghantam perahu sehingga kapal pecah. Ya, semuanya terlepas sehingga wabakar rajul ala laut qudratullah, yang mulutnya selalu berkata menyadari layat atau makhraja wa razul min haitsu la yahtasib. Ketika perahu terpecah berkeping-keping, ratusan hingga ribuan keping, dia masih bisa menginjak satu papan kayu yang besar, yang pada intinya yang lain tenggelam, dia ada dalam papan. Kemudian
oleh ombak terlempar kepada sebuah pulau yang terpencil. Akhirnya dia datang ke pulau itu, cuma bingung ini pulau mana. Di tengah pulau itu ternyata ada seorang wanita yang cantik. Maka bingung ini. Akhirnya si wanita berkata, "Mas, saya juga terlempar sama ombak nyampe di sini. Oh, sama dong dengan saya. Cuman maaf Mas, ya setiap hari dari laut itu keluar jin dan dia selalu mengajak saya zina. Namun saya tidak mau. Tapi Allah menjaga kepada saya." Oh gitu ya. Wah, ini ada jin ini. Akhirnya gini aja Mbak, kalau nanti jinnya mau keluar, sama ngomong saya tak sembunyi. Bener Pak, jinnya keluar dia sembunyi. Ketika jinnya keluar, dia bacain lagi, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Tiba-tiba faltahabat nar. Ada api dari atas menyambar itu jin. Yang pada intinya wanita tadi menjadi senang, bahagia, selamat. Kemudian dia mengatakan, "Mas, tahukah Anda di pulau ini dijaga jin? Ternyata di sana ada gua, di situ ada permata, ada emas, ada macam-macam." Di sana juga di pulau tentang makanan yang cukup ya. Akhirnya didatangi ngambil emas, permata dan kudratullah. Gak lama ada perahu lewat, dia berkisaran. Akhirnya dia naik itu perahu, kemudian dia minta diantar ke satu tempat, masuk ke satu daerah, bawa duit yang banyak, jadi orang kaya, punya istri yang cantik. Karena ayat "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya, monggo